Google Pixel is back. Halo guys, balik lagi dengan gua Surya dari Gondrai Store. Ya, ini dia smartphone keluaran brand Google yang baru aja rilis di tanggal 10 April lalu, yaitu seri 9A. Smartphone ini tuh sebenarnya masuk dalam kategori entry level ya. Namun karena ketidakhadirannya secara resmi di sini bikin harganya masuk sekelas mid range. Karena harus impor dan ada pajak dan biaya kirim yang bikin harganya jadi lumayan. Apalagi dengan melambungnya dolar saat ini bikin harga ikut melambung cuy. Nah, terlepas dari itu adalah soal pilihan ya, bebas-bebas aja. Nah, pada konten sebelumnya gue pernah bilang kalau brand ini juga mengeluarkan versi downgrade-nya dari setiap series yang keluar. Dan apakah seri 9A yang ini bakal keluar lebih baik dari seri A sebelumnya? Langsung aja kita bahas. Oke, pertama kita bahas dari segi desainnya. Memiliki desain yang berbeda dari seri A terdahulu, di Pixel 9A tahun ini tuh membawa perubahan yang cukup ngejreng dibanding pendahulunya. Google akhirnya ninggalin kamera bar ikoniknya mereka itu di seri ini. Nah, di Pixel 9 tuh udah nggak ada lagi nih visor yang ada di sini yang melintang nih. Kayak di Pixel 6, 7, 8. Dan sebagai gantinya tuh modul kameranya gini nih, oval nih bentuknya nih. Ada di pojok kiri atas, mirip beberapa ponsel lain. Nah jujur sih, awal lihat gue agak kaget. Wah ini beneran Pixel. Soalnya tuh udah kebiasaan lihat Pixel, kameranya tuh ada begini nih melintang nih. Ya tapi lama-lama sih dengan desain baru ini kelihatan fresh juga sih. Alias nih rata dengan bodinya, jadi nggak bakalan nyangkut lagi nih. Menurut lu kenapa berubah ya? Apa karena mau dibikin ringkas aja kali ya? Di seri A, seperti yang kita tahu adalah versi downgrade dari series utamanya. Nah, bodi Pixel 9A kerasa lebih solid dengan frame bezel aluminiumnya yang kokoh. Dan ini tuh dilapisi dengan anodized warna yang bikin tuh feel-nya lebih eksklusif. Dan bagian belakang tuh pakai bahan polikarbonat plastik dengan finishing dope. Ya, ini bukan kaca ya, belakangnya tuh masih kelihatan premium tetap. Tapi nggak gampang pecah kalau jatuh. Kualitas bulutnya tuh mantep. Tidak ada bunyi tuh, nggak ada bunyi nih. Nggak ada bunyi kretek-kretek kayak gini nih. Jadi mantep deh pokoknya. Terus tombol-tombol taktilnya juga nih. Nah, ini enak banget nih dipakainya nih. Pixel 9A juga sudah bersertifikat IP68. Jadi cipratan dan hujan rintik tuh sebenarnya bukan masalah. Dan memiliki berat sekitar 186 gram, sedikit lebih ringan dari Pixel 9. Selanjutnya pada bagian layar atau display, kayaknya enakan kita coba di luar ya. Jadi kita bisa langsung tes bagaimana untuk performa layarnya Google Pixel 9A ini. Masuk pada bagian layar, display Pixel 9A ini memiliki ukuran 6,3 inch. Dan sayangnya sekarang ini dia menggunakan jenis layar POLED. Berbeda dari seri A sebelumnya yang menggunakan layar OLED. Sedikit mempengaruhi kualitas layar tapi tidak secara performa. Karena layar POLED ini dilapisi oleh plastik tapi mempunyai kelebihan lebih resisten terhadap benturan. Untuk kepekaan cahaya, Google Pixel 9A memiliki layar dengan kecerahan maksimum hingga 2700 nit. Lebih terang dari Pixel 8A yang memiliki kecerahan tuh di maksimum 2000 nit. Nah, layar ini juga mendukung fitur HDR dengan kecerahan hingga 1800 nit. Dengan tingkat kecerahan yang lebih tinggi, Pixel 9A memberikan pengalaman visual yang lebih nyaman ketika pakai smartphone di bawah sinar matahari langsung. Juga untuk refresh rate displaynya secara standar sini sudah disetting 60 Hz. Namun bisa di slide up sampai 120 Hz. Artinya naik dari 90 Hz yang ada di Pixel 8. Masuk pada bagian performa dan sistem. Walaupun versi downgrade soal performa, Pixel 9A menggunakan chipset G Tensor 4 yang sama digunakan di seri 9 lainnya. Nah, dengan menggunakan RAM 8GB dan ROM atau storage-nya memiliki dua pilihan sob, yaitu 128 dan 256GB. Juga menggunakan UFS 3.1 yang kencang. Kira-kira berapa untuk skor Antutunya ya? Penasaran kan? Sama, gue juga. Ini dia untuk skor Antutu dari Pixel 9A-nya. Pixel 9A sudah menjalankan sistem operasi Android 15 dengan pengalaman khas Pixel yang bersih dan bebas bloatware. Tentu saja salah satu nilai jual Pixel adalah optimisasi software plus hardware.
animasi berjalan mulus, minim bugs berkat adanya G Tensor 4 ini. Satu lagi kabar gembira, Google janji Pixel 9a ini bakal dapat update OS dan security selama 7 tahun hingga tahun 2032. Gus, gile ini mah. Lebih update lama daripada Android lainnya, ngalahin brand-brand lain lah soal update. Jadi, buat kalian yang rencana pakai HP lama, Pixel 9a bisa jadi pilihan jangka panjang sob. Masuk pada bagian fitur dan sensor. Untuk soal fitur atau sensor, di seri ini hampir sama dengan seri 9. Ada fingerprint sensor atau fitur face unlock. Ada gyroscope, accelerometer, ambient light, proximity, NFC, semuanya working well alias bekerja dengan sempurna. Hanya saja, kalau di seri A-nya dia tidak ada fitur satelit SOS yang berfungsi memungkinkan pengguna untuk menghubungi layanan darurat dan berbagi lokasi saat tidak memiliki sinyal seluler ataupun WiFi di saat keadaan darurat. Kayaknya yang punya Pixel 9 bisa coba di demonya nih. Masuk pada pilihan warna, hadirnya seri 9a ini menambah varian dan warna di brand Google Pixel. Apalagi dengan desain dan warna di setiap series yang dikeluarkan memiliki karakter tersendiri. Dan ini beberapa pilihan warnanya di Pixel 9a. Ada iris seperti yang gue pakai saat ini, peony, porcelain, dan obsidian. Finishing keempat warna ini tuh matte atau doff, jadi nggak gampang ninggalin sidik jari. Warnanya menurut gue sih pas banget buat karakter target remaja dan pengguna yang pengen ekspresif, netral, ataupun cerah. Masuk pada bagian baterai, yang paling berbeda dari seri A sekarang apa ya? Apalagi kalau bukan baterainya. Yes, di antara Pixel lainnya, kapasitas baterai dari 9a series ini adalah yang paling gede. Bahkan dari seri flagshipnya, si 9 Pro XL. Karena memiliki daya baterai 5100 mAh, sedangkan di seri Pro XL-nya hanya di 5060 mAh. Dan untuk charging juga menggunakan daya 23 watt. Sedangkan apabila menggunakan wireless charging itu 7,5 watt. Dengan kapasitas segini gede, gue merasakan betul tuh bedanya dipakai seharian penuh dari pagi sampai tengah malam. Baterainya tuh masih sisa sekitar ya 20% lah. Untuk pemakaian ringan juga bisa 1,5 hari kurang lebih ya. Sangat cukup buat pakai seharian, apalagi buat foto-foto ataupun video. Oke sob, sebelum lanjut pada sesi kameranya, ini dia spesifikasi lengkap dari Google Pixel 9a. Oke, sekarang ini yang ditunggu-tunggu, spesifikasi pada bagian kameranya. Pixel 9a ini memiliki dua modul kamera pada bagian belakang, yaitu kamera utama dan kamera ultrawide, dan juga kamera pada bagian depannya. Untuk spek kamera utama menggunakan Samsung GN8 berukuran 48 megapiksel. Sensor ini dilengkapi dengan Optical Image Stabilization atau OIS untuk membantu mengurangi guncangan saat pengambilan gambar atau video. Dan lensa kamera ultrawide-nya menggunakan sensor Sony IMX712 yang berukuran 13 megapiksel. Sedangkan pada kamera selfie-nya sendiri memiliki sensor 13 megapiksel. Untuk hasil kameranya gimana ya? Yang jelas gue udah cobain dan gak mengecewakan. Ini dia untuk hasil fotonya. Ini adalah hasil kamera utamanya. Memiliki dynamic range yang kuat. Kemudian ini untuk hasil portrait dan juga hasil fitur Add Me. Lanjut di bagian video 4K 60 fps dan Full HD 60 fps, keduanya terlihat stabil. Guys, ini adalah dari kamera selfie Full HD 60 fps dengan menggunakan mic internal dari Google Pixel 9a. Ya, dan ini sekarang menggunakan kualitas 4K dengan menggunakan mic internal Google Pixel 9a. Gimana menurut kalian? Lanjut pada bagian foto malam, kita ambil beberapa foto. Ada kamera utama, mode portrait, dan fitur Add Me dan landscape. Sedangkan untuk video, kita rekam dengan kualitas 4K 60 fps
dan juga Full HD 60 fps. Gimana? Lumayan kan? Guys, ini adalah hasil dari kamera selfie 9A menggunakan Full HD 30 fps dan direkam menggunakan mic yang ada di Pixel 9a ini. Gimana menurut kalian? Nah, dan untuk yang ini direkam menggunakan 4K sekaligus menggunakan mic yang ada di Pixel 9a ini. Gimana sob? Menurut kalian bagus nggak untuk kualitas suaranya atau hasil dari gambarnya ini? Kalau menurut dari DxOMark, Pixel 9a ini masuk peringkat ke-33. Dan kesan gua dengan Pixel 9a ini tuh satu, secara fisik oke, dan nggak perlu khawatir dengan bezel kameranya karena udah nggak menonjol seperti di seri sebelumnya. Biasanya pas gua pakai Pixel 9 Pro XL sering nyangkut nih, apalagi pas di bezel kameranya nyangkut pada bagian kantong, ngeri-ngeri sedap deh pokoknya. Kedua, secara baterai gue cukup puas karena memiliki kapasitas besar. Intinya no comment buat urusan baterai. Lanjut di bagian kamera. Sayangnya pada modul kamera biasanya seri A itu lebih besar daripada seri utamanya. Sekarang kok malah turun lebih kecil. Bukan berarti lebih jelek ya, tapi kalian perhatiin nggak? Pada bagian baterainya tuh sekarang mengalami peningkatan yang signifikan. Intinya, pas gue coba pakai smartphone ini tuh simple dan gak ribet. Seperti yang gue bilang di konten sebelumnya, HP ini biasa aja, tapi tetap bikin penasaran di setiap serinya. Buat kalian yang punya opini lain tentang smartphone ini, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita buat update gadget lainnya. Thank you, see you, and bye-bye.